Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Tende. Liputan kali ini Tende lagi di pelataran makam raja-raja di Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon maaf sahabat-sahabat Tende, liputan kali ini dari proyek APBN yang sudah dilakukan 3 tahun yang lalu oleh pihak Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut masih di bawah naungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Jateng dan DIY. Sahabat-sahabat Tende, paket pekerjaan sepanjang di angka 10,9 km yang mana anggaran tersebut dari Islamic Development Bank. Tentunya anggaran sebanyak itu, pekerjaan yang dilakukan hanya di 10,9 km. Paket pekerjaan lot 5 di Udel Paraduet dikerjakan oleh penyedia jasa Berantas dan Aneka Dharma Persada KSO PT Perencana Jaya. Dalam nilai kontrak sebesar 195 miliar. Selanjutnya ada perubahan di nilai kontrak di tahun 2020 sekitar 246,5 miliar. Perlunya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tetap memantau jalannya pekerjaan paket lot 5 dengan beberapa rincian yang sudah saya sebutkan. Tingkat daripada kerawanan dalam menangani suatu pekerjaan di anggaran bukan sumbernya dari APBN, yang biasanya Kementerian PUPR melakukan suatu pekerjaan sumber dananya dari anggaran pendapatan belanja negara di setiap tahunnya. Namun kali ini di paket lot 5 sepanjang 10,9 km yang disinyalir anggarannya sebesar 246,5 miliar itu sumber dananya dari pinjaman luar negeri, ISDB atau Islamic Development Bank. Maka dimohon untuk semua kalangan masyarakat untuk sama-sama memantau daripada kinerja keduanya, antara pejabat pembuat komitmen 1.2 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta penyedia jasa yang sudah memenangkan paket lelang pekerjaan di lot 5 sepanjang 10,9 km. BPK 1.2 di Provinsi Jawa Tengah pada saat tahun 2020 menerima paket pekerjaan lot 5 sepanjang 10,9 km dijabat oleh Mas Ardita. Namun belakangan ini ada reshuffle jabatan. Jabatan tersebut digantikan oleh Mas Kris Yuda, yang mana Mas Kris Yuda itu pejabat pembuat komitmen sebelumnya menjabat di daerah Jatim Bali, di Balai Besar Jalan Jatim Bali. Mas Kris Yuda ini dia memegang PPK di salah satu pelaksanaan jalan nasional wilayah 4 Provinsi Jawa Timur, dan dia sebagai PPK yang bertanggung jawab di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Dan saat ini Mas Kris Yuda selaku PPK 1.2 di Provinsi Jateng atau di Provinsi DIY, dia sebagai salah satu pengganti PPK 1.2 yang dulu dijabat oleh Mas Ardita di PPK 1.2 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Simak video selengkapnya dan kita sedikit membongkar kinerja PPK atau para pejabat pembuat komitmen dari mulai pekerjaan di tahun 2019 di bulan Maret sehingga yang nantinya berakhir di tahun 2023. Jangan sampai kelewatan hasil daripada investigasi kami. Salam Tende.
Selamat siang sahabat-sahabat Apatindek. Saat ini saya berada di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sahabat-sahabat Apatindek, saya lagi dengan Bapak Ardita selaku BPK 1.2 di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah DIY beserta dari perwakilan pihak penyedia jasa dari Berantas Abi Praya. Mari kita langsung tanyakan pekerjaan lot 5 yang ada di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ini, berapa panjangnya, berapa anggarannya, langsung kita tanyakan. Nung sewu Pak. Siap. Untuk saat ini kita lagi berada di paket jalan apa? Monggo disebutkan. Ya, sebelumnya kalau kita berbicara mengenai pembangunan ya, Pansela di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Siap. Jadi total jalan lingkar pantai selatan Pulau Jawa yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini panjangnya itu totalnya sekitar 116 km. 116 km. Kemudian lebih lanjut kalau kita berbicara mengenai paket lot 5, Pak, jadi paket lot 5 ini dari total panjang 116 km jalan lingkar Pansela Pulau Jawa yang dibangun di wilayah DIY, kita ini berada di titik di bagian paling timur, di ujung timur untuk wilayah DIY. Untuk wilayah DIY, yaitu nama paketnya sendiri paket lot 5. Paket lot 5 ya. Lot 5, paket pembangunan jalan lot 5. Jeruk Udel Baranduet. Baranduet, siap. Jeruk Udel Baranduet. Jadi Jeruk Udel Baranduet ini bisa kita bilang nama desa yang dilalui untuk pembangunan jalan sepanjang 10,9 km. 10,9 km. Dan berbatasan langsung, ujung akhirnya nanti berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Arah ke Praci Mantoro. Berada tepat di Kabupaten Gunung Kidul. Betul. Siap. Penyedia jasanya yang ada di lot 5 ini dimenangkan oleh... Ya, untuk pelaksanaan pekerjaannya sendiri dilaksanakan oleh PT Berantas Joint Operation dengan PT Aneka Dharma Persada. Aneka Dharma Persada. Jadi CO ya? CO. Siap. Untuk konsultan supervisinya Pak Ardita bisa dijelaskan dari pihak konsultan atau PT mana? Ya, untuk konsultan supervisi juga kita itu biasa sifatnya KSO juga Pak. KSO juga. Perusahaan, namun leadnya di sini PT Perencana Jaya. Proyek ini Pak, lot 5 di pembangunan jalan baru Jeruk Udel Baranduet ini dimulai kontraknya tanggal berapa? Untuk kontrak sendiri kita dari bulan Maret 2019 sudah terkontrak. Bulan Maret tahun 2019. Siap. Namun untuk COW, Commencement of Work atau surat perintah mulai kerja itu di tanggal 29 Juli tahun 2019. Titik waktu di mana kita mulai bekerja di saat SPMK di 12 Juli ya. Di 29 Juli 2019. Nilai proyeknya ini Pak dari 169 ya. Nilai proyeknya ini jadi namanya beberapa kali perubahan kontrak. Sekarang ini panjang totalnya 10,9 km. Untuk nilai kontrak awal sekitar 195 miliar. Namun setelah kita lakukan perubahan kontrak, nilai kontraknya bertambah sekitar 28% menjadi 246,5 miliar. Jadi pekerjaan pembangunan jalan lot 5 ini sendiri Pak, bisa kami katakan 50% pekerjaannya itu adalah pekerjaan galian dan timbunan. Ya, galian dan timbunan. Kenapa nilai kontrak kita bisa bertambah sebesar 28%? Karena setelah kita lakukan proses field engineering, rekayasa lapangan, kita ada perubahan komposisi galian menjadi galian batu yang awalnya kita perkirakan, kita prediksikan di paket pembangunan ini terdapat galian tanah. Ternyata setelah kita lakukan rekayasa lapangan,
galian batunya cukup banyak. Dananya cukup lumayan besar. Ya, benar Pak. Di 246,5 miliar. Ya. Untuk proyek ini lama pekerjaannya kurang lebih berapa bulan? Untuk durasinya lama pekerjaannya sekitar 910 hari kalender. Jadi kalau itu kita konversi ke bulan 3 tahun kurang lebih ya. 31,3 bulan, 2,5 tahun. 2,5 tahun. Hanya saja Pak. Jadi perkembangan di lapangan saat ini kita juga progres pekerjaan kita sekarang sudah mencapai 77,1%. Dari rencana sekitar 44%. Ya. Jadi kita di depan jadwal, head schedule sekitar 33%. 33%. Jadi tidak tertutup. Ya, tidak tertutup kemungkinan selesai lebih awal. Pekerjaan ini bisa kita selesaikan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Betul. Kalau rencana kami Pak, mungkin di pertengahan tahun nanti kami sudah bisa selesaikan 2021 ya. Untuk PHO-nya kan selesainya di 23 Januari, sebenarnya di tahun 2023. FHO Pak yang 2022. FHO ya? Iya. Untuk PHO-nya di tahun 2022. Namun pihak penyedia jasa yakin akan adanya proyek ini selesai lebih awal. Dengan masa pemeliharaannya di 365 hari kalender, FHO-nya di 23 Januari tahun 2023. Ya. Begitu Pak Dit? Ya. Siap. Sumber dananya Pak dari 10,9 ya kilometer itu dari APBN atau dari bantuan luar negeri atau bagaimana? Monggo Pak Ardita. Ya. Terima kasih. Untuk sumber dananya sendiri, Mbah, kita murni dari loan, dana pinjaman dari Islamic Development Bank, ISDB. Ya. Siap. Mekanisme pengembalian dana loan itu biasanya kan itu di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Jadi, ya, kalau siap. kita setelah kita memperoleh dana ya kita melaksanakan pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaan fisiknya. Betul Pak. Dari titik nol yang sudah dikerjakan sepanjang 10,9 km itu ada di 3 tahun pekerjaan Bu. Iya. Multi years. Kemudian kita sudah aspal sekitar 7 km. Bisa sedikit ya. Ya, namun dari 7 km ini yang benar-benar sudah selesai sampai konstruksi paling atas top layernya itu baru sekitar 2 km. 2 km. Jadi untuk selesai mendekati 90%-nya. Iya. Dari anggaran 246,5 M itu panjang nilai pekerjaan 10,9 km. Apa saja paket-paket pekerjaan yang dikerjakan? 50% itu kurang lebih kita di pekerjaan galian dan timbunan. Kemudian sisanya 50% lagi itu termasuk pekerjaan aspal, pekerjaan bau jalan, saluran, bangunan pelengkap lainnya. Siap. Kurang lebih seperti itu Pak. Ya, Pak Viko, selama jenengan melakukan suatu pekerjaan ini ya, saat membedah gunung ya, perihal-perihal yang jenengan alami, mungkin kendala di lapangan pada saat itu berhubungan dengan masyarakat langsung, pernahkah terjadi suatu miskomunikasi antara pihak penyedia jasa dengan masyarakat sekitar? Ya, monggo Pak. Ya, alhamdulillah selama kurun waktu kurang lebih sudah 1 tahun 6 bulan kita berjalan. Jadi memang di awal sebelum kita melaksanakan pekerjaan kita sudah melakukan sosialisasi. Gitu. Jadi di dalam sosialisasi itu mungkin ada masukan-masukan dari masyarakat setempat atau dari tokoh itu sedikit sebisa mungkin juga kita akomodir. Tapi selama kita bekerja di sini ya alhamdulillah semua kooperatif Jadi semua mendukung untuk masyarakat Gunung Kidul itu mendukung dengan adanya pembangunan jalan JCLS ini. JLS Laut 5. Siap. Ya. Jadi sampai dengan saat ini nggak ada kendala masalah sosial. Tidak ada kendala Pak ya untuk komunikasi dengan pihak masyarakat sekitar proyek ini. Iya. Jenengan dalam mengatasi suatu permasalahan jika ada pengaduan dari pihak masyarakat, apakah langsung bisa berkoordinasi dengan pihak BPK? Mungkin dari
aduan-aduan pihak masyarakat sekitar, mungkin dari pembebasan lahan. Pak, ini tanah saya, kena jalur ini, kena proyek ini. Apakah pernah terjadi seperti itu? Terus respon jenengan selaku pihak penyedia jasa, koordinasinya seperti apa dengan pihak BPK atau Satker? Iya, jadi baik. Jadi seandainya mungkin ada clash sedikit ya masalah kaitannya dengan batas pembebasan. Biasanya kan karena ini kan pembebasan ini dilakukan tahun 2016, sedangkan kita pelaksanaan mulai 2019. Jadi di awal itu kita sosialisasi juga melibatkan Pemda setempat. Pemda itu yang provinsi ya? Provinsi ya. Siap. Pemda provinsi yang melaksanakan pembebasan. Jadi seandainya ada pertanyaan-pertanyaan dari warga, saya dengan PPK juga selalu berkoordinasi dengan Pemda karena memang yang lebih paham dengan batas itu Pemda dan BPN. Siap. Ya, yang pertama pada intinya memang pembangunan jalan di pantai utara selatan ini tujuan utamanya memang tentunya untuk memberikan dampak terhadap peningkatan kondisi perekonomian khususnya di wilayah selatan Pulau Jawa, Pak. Yang selama ini memang yang kita ketahui dari beberapa media, wilayah pantai selatan Pulau Jawa ini cenderung lebih tertinggal dibanding wilayah pantai utara Pulau Jawa. Yang kami tentunya dari pemerintah, dari PU, dari pelaksana tentunya berharap pembangunan ini benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat yang berada dampak positif yang jelas Pak Dita. Khususnya tadi yang saya sampaikan terkait dengan peningkatan kondisi perekonomian di wilayah selatan Pulau Jawa, khususnya lagi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih khususnya lagi di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul. Dibangunnya Jalan Lot 5 ini bisa memberikan manfaat bagi warga maupun untuk meningkatkan perekonomian dari warga sekitar ini. Siap. Ya. Himbauannya semuanya proyek ini selesai akan membawa dampak positif, khususnya untuk warga di Gunung Kidul. Oke, sahabat-sahabat Apatinde, kami sudah sedikit banyak dijelaskan oleh pihak BPK 1.2 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga berikut dijelaskan oleh perwakilan dari penyedia jasa Bapak Viko, yang mana kedepannya insya Allah ini akan membuka peluang bagi warga di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Gunung Kidul. Simak video selengkapnya dengan BPK selanjutnya tetap di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang sahabat Abah Tindik. Kami dari PPK 1.2 Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Project Officer bersama-sama dengan kontraktor pelaksana pekerjaan paket lot 5 tentunya berharap agar pekerjaan yang kami laksanakan di paket lot 5 dapat selesai dengan baik dan dari target diselesaikan pada bulan Januari tahun 2022. Tentunya harapan kami dapat diselesaikan lebih cepat dari target kontrak kami. Mungkin tambahan dari saya dari pelaksanaan pekerjaan yang sudah kami capai dari target rencana 10,9 kilo untuk pekerjaan badan jalan yang sudah terbuka sudah kurang lebih 9 kilo, sedangkan untuk jalan yang sudah sampai dengan perkerasan aspal itu kurang lebih sudah tercapai 7 kilo beserta dengan bangunan-bangunan pelengkap seperti drainase dan struktur, baik dari struktur pasangan batu maupun dari pekerjaan cross drain untuk gorong-gorong. Jadi kami masih optimis untuk pekerjaan yang kami laksanakan ini bisa kami selesaikan lebih cepat, lebih awal dari batas waktu kontrak kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bang Jatim. Siap. Sekarang jadi orang Jogja. Sekarang jadi orang Jogja ini. Betul.
Betul. Pak Yuda, mohon maaf Ya. saya mengganggu waktu panjenengan. Siap. Jenengan setelah dari Jawa Timur mendapat amanah di ruas jalan yang ada di DIY. Betul. Mohon maaf Pak Yuda, apakah di daerah istimewa Yogyakarta ini Pak Yuda sudah mendapatkan suatu amanah untuk mengerjakan ruas jalan mana saja? Karena informasinya yang kami dapat Pak Yuda, panjenengan selaku BPK di 1.2 adalah pengganti daripada Mas Ardita yang mengerjakan di lot 5. Betul. Apakah betul seperti itu Pak Yuda? Betul. Kesannya Pak Yuda dari Jawa Timur Ya. di reshuffle menjadi BPK di 1.2 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan paket yang cukup fantastis di lot 5. Apa saja kesan-kesannya Pak Yuda? Dan Pak Yuda kalau boleh tahu, monggo nanti dijelaskan, Pak Yuda masuk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ini mulai bulan berapa Pak? Monggo. Baik, terima kasih. Jadi perkenalkan saya Yuda. Siap. Saya masuk sebagai PPK 1.2 PJNDIY sejak bulan Februari tahun 2021, dan salah satu paket yang kami kerjakan, yang kami lanjutkan adalah paket pembangunan Jalan Baru Jeruk Budel Baranduet atau disebut lot 5. Siap. Jadi lot 5 ini panjangnya 10,6 kilo dan dimulai pembangunannya tahun 2019. Dan alhamdulillah 2021 ini kami berhasil menyelesaikannya. Dan saat ini kami tinggal menunggu saja uji layak fungsi jalan sebelum dibuka untuk umum gitu. Sebelum diresmikan dan dibuka. Ya. Diresmikan itu bukankah nanti diberikan kepada Pemda setempat atau tetap dalam naungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Jateng DIY Pak? Atau ini akses jalan dari jalan nasional gitu? Begitu Pak? Untuk sekarang karena sudah masuk masa PHO dan kemudian masih masuk masa pemeliharaan, jadi masih ada di dalam kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau di bawah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng DIY. Begitu ya Pak? Jadi intinya ini tetap masih dalam naungan pihak daripada Kementerian PUPR di bawah naungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Betul. Wilayah Jateng dan DIY. Betul. Pak Yuda Nun Sewu, dari mulai Februari panjenengan selaku BPK pengganti. Mohon maaf saya mengatakan demikian Pak Yuda. Betul. Karena memang awalnya sebelum panjenengan ini dikerjakan oleh Mas Ardita selaku BPK 1.2 yang menerima amanah proyek paket lot 5 di Jeruk Budel Baranduet atau disebut lot 5 Pak Yuda. Apakah dari bulan Februari semenjak jenengan menjabat selaku BPK 1.2 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami suatu kendala mungkin dalam segi pekerjaan, mungkin dari segi alam di sekitar wilayah pekerjaan lot 5 itu Pak? Apakah pernah mengalami? Berikutnya masyarakat sekitar Jeruk Budel Baranduet ini bagaimana menurut panjenengan Pak? Terima kasih. Jadi memang kalau kehadiran kami di PJNDIY ini baru mulai Februari, dan pada dasarnya kalau rotasi itu PPK itu adalah suatu yang biasa, yang wajar ya. Itu adalah kebutuhan penyelenggaraan organisasi. Siap. Jadi rotasi bisa dilaksanakan setiap tahun. Dan pada prinsipnya core value kami sama. Yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur. Siap. Dengan tepat biaya, mutu dan waktu. Siap. Nah, adapun dalam periode terakhir dari pembangunan jalan ini, mungkin kendalanya masih sama, yaitu pada saat pelaksanaan kita menjumpai kondisi geomorfologis Kabupaten Gunung Kidul berupa batu kars ya, atau batu gamping ya. Jadi itu adalah tantangan kita dalam pekerjaan. Namun alhamdulillah kita advance progress dalam hal ini. Jadi awalnya ditargetkan Januari 2022 itu selesai, tapi kami sudah selesai. Jadi istilahnya lebih awal selesainya. Alhamdulillah teman-teman penyedia jasa dan kemudian dengan dibantu oleh semua stakeholders terkait, semua pihak, alhamdulillah di pekerjaan ini dapat berjalan dengan baik. Lancar. Amin. Hari yang panjenengan lalui dari Februari itu Pak, namun dari paket pekerjaan itu
kurang lebihnya memakan berapa hari kalender Pak dari pekerjaan panjenengan dari mulai awal? Ya, kalau untuk masa pelaksanaan dari schedule kita dimulai kontrak itu tanggal 29 Juli 2019. Masa pelaksanaan itu 910 hari. Itu nanti yang akan selesainya itu kalau 2022. Namun ini kurang dari itu karena kita sudah selesai di tanggal 6 Desember. Itu sudah kan suatu keunggulan. Ya, alhamdulillah. Pak Yuda, suatu keunggulan, suatu keuntungan yang mana memang pihak kementerian mengalokasikan pekerjaan itu sebanyak kurang lebih 910 hari kalender. Tapi panjenengan dan penyedia jasa sudah melakukan sebelum 910 hari kalender sudah selesai. Alhamdulillah. 1 tahun lebih awal rampung proyek paket jeruk wudel Baranduet di lot 5. Monggo Pak, disampaikan lagi, mungkin mengulas dari kilas balik berapa nilai paket panjenengan ini Pak? Baik, kalau nilai paket mungkin saya harus baca detailnya ya. Siap. Jadi nilai paket kontrak terakhir itu 246 miliar 524.112.000 rupiah. Termasuk melingkupi pekerjaan apa saja Pak? Kalau boleh tahu. Untuk panjang penanganan 10,6 kilo, bentuk perkerasannya itu adalah fleksibel atau aspal. Aspal ya. Dengan lebar itu 7,5 meter. Lebarnya 7,5. 7,5 meter. Kemudian untuk bahu itu 2,75 meter. 2,7 sebelah kiri dan kanan. Okay. Dan kemudian ada 10 lebih berarti Pak ya, ditambah bahu jalannya ya? 7,5 tambah 5,5 ya, mungkin 13. Lebih luas lagi ya? Ya, dan kemudian masih ada ROW kita, itu 40 meter. Jadi kalau teman-teman atau masyarakat nanti ke sana itu akan lebar ya. Jadi ruang milik jalan suatu saat mungkin akan ada pelebaran lebih dari 7,5 meter, masih sangat dimungkinkan. Begitu Pak ya? Ya. Jadi untuk yang paket panjenengan terima ini Pak, cukupnya memang sungguh sangat fantastis. Dari pekerjaan hanya di 10,9 km kurang lebih, namun dengan anggaran yang sedemikian fantastis dari 246, sekian M itu, memang lingkup dan area pekerjaannya tidak semudah yang kita bayangkan. Angka itu kan ditambah terus sama pihak Kementerian PUPR yang awalnya hanya 190 miliar karena memang kondisi Medan. Kita lihat ke sana kondisinya memang sangat-sangat ekstrim sehingga pihak kementerian berikan suatu tambahan dana yang awalnya 190 menjadi 146,5 miliar. Jadi seperti itu Pak Yuda, saya juga mohon maaf sudah menyita banyak waktu panjenengan. Siap, sama-sama, terima kasih sudah berkunjung datang di Kota Jogja. Sama-sama Pak Yuda. Mungkin terakhir, apa yang sudah panjenengan lakukan saat ini sudah di masa PHU. Monggo disampaikan ke sahabat-sahabat Apatinde, ke masyarakat khususnya di wilayah DIY, di Jeruk Wudel Baranduet, untuk kesan-kesan panjenengan atau pesan panjenengan terhadap masyarakat dari pekerjaan jalan lot 5 Jeruk Wudel Baranduet yang sudah selesai. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Abah Tindik TV yang sudah berkenan untuk mewawancarai kami untuk mengekspos hasil pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum dalam melaksanakan amanah untuk membangun menyambung infrastruktur Pantai Selatan Jawa yang merupakan bagian dari program infrastruktur strategis nasional yang harapannya dapat bermanfaat dalam nantinya meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena kita tahu saat ini Pansela itu mengalami ketertinggalan secara ekonomi dibandingkan Pantura, maka kehadiran infrastruktur jalan ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi perkembangan kesejahteraan masyarakat yang ada di sana. Harapan kami semoga hasil infrastruktur ini dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, dan tentunya kami dalam hal ini berterima kasih kepada semua pihak, baik dari kementerian. Dalam hal ini merupakan hasil pekerjaan dari program dari Bapak Jokowi, Presiden kita,
melalui Kementerian Pekerjaan Umum Bapak Basuki, kemudian juga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah DIY, Satker PJN DIY, dan juga dibantu oleh Pemprov ya, Pemprov Pemerintah Provinsi DIY dan kabupaten-kabupaten yang dilintasi oleh pekerjaan tersebut. Siap. Artinya kami terakhir mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu sehingga pekerjaan ini dapat selesai. Siap, Pak Yuda, saya mohon izin, mohon pamit dan terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.